Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Kini Makin Asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita Makin Asik. Adik-adik, selamat jumpa dengan Sanggar Cerita. Kali ini dengan judul Putri Bambu. Di lereng Gunung Merbabu adalah seorang pertapa sakti yang mempunyai seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Katru dan seorang anak perempuan tangkas dan jelita bernama Katri. Kedua anak itu diasuh dan dididik dengan baik. Semua ilmu dan kesaktian diberikannya tanpa ada perbedaan. Tetapi Katru tidak mengerti kebaikan sang pertapa. Ia iri dan sakit hati melihat Katri juga mendapat ilmu yang sama. Katru, kenapa kau buang pedangmu itu? Saya tidak mau berlatih lagi. Ambillah pedangmu, anakku. Tidak. Katru, kenapa kau begitu? Kenapa Katri diberi ilmu yang sama dengan saya? Lalu? Saya kan anak yang tertua, Ayah. Seharusnya saya mendapatkan lebih banyak daripada Katri. Bukankah ayah telah memberi ilmu-ilmu kepadamu sebelum Katri dilahirkan? Engkau telah mendapatkan ilmu-ilmu itu lebih banyak daripada Katri. Saya tidak percaya. Buktinya Katri sekarang memiliki ilmu yang sama dengan saya. Katri bahkan lebih tangkas dan lebih sakti daripada saya. Katru, anakku. Itu karena Katri rajin belajar, rajin menghafal, dan rajin berlatih. Cobalah kau rajin sedikit saja. Tentu kau akan lebih hebat dari dia. Ambillah pedangmu dan perhatikan petunjuk-petunjuk ayah. Tidak. Dia lebih pintar daripada saya. Dia akan mengalahkan saya. Saya tidak mau itu. Saya malu. Saya malu sekali. Sang pertapa menjadi sedih hatinya memikirkan sikap Katru itu. Ketika semua ilmu yang diberikan kepada kedua anaknya dirasa cukup, maka Katru dan Katri dipanggil menghadap. Katru dan Katri, anakku. Kalian sekarang sudah remaja. Kalian harus pergi untuk membaktikan hidupmu sebagai kesatria. Saya sanggup, Ayah. Bagus. Bagus, Katru. Nah, Katri, apakah engkau pun sanggup? Saya sanggup, Ayah. Bagus. Nah, sebelum kalian meninggalkan pertapaan ini, ayah ingin memberi kesempatan kalian untuk mengajukan permintaan yang terakhir. Permintaan terakhir, Ayah? Ya. Jadi, setelah ini, saya dan Katri tidak boleh lagi meminta atau mengharapkan apapun dari Ayah? Betul. Sesudah permintaan kalian yang terakhir ini ayah kabulkan, kalian tidak boleh sekali-kali meminta apa-apa lagi. Begitu? Ya, kalian harus dapat mengatasi kesulitan-kesulitan hidupmu sendiri. Kalau begitu, Ayah,
Saya ingin mengajukan permintaan yang terakhir ini. Oh, iya. Katakan, anakku. Saya ingin menjadi seorang raja yang besar. Hah? Seorang raja yang besar? Betul, Ayah. Oh. Apakah sudah kau pikirkan sungguh-sungguh permintaanmu itu, Katru? Oh, tentu, Ayah. Sebab dengan menjadi seorang raja yang besar, Ya. saya akan mempunyai kekuasaan besar untuk memerintah dan mengatur orang-orang. Ya. Lalu? Saya pasti akan memiliki kekayaan yang besar. Hah? Untuk apa kekayaan yang besar itu, anakku? Itu penting, Ayah. Hmm? Kalau negeri ini ditimpa bencana kelaparan, banjir atau gempa, Ya. siapa yang harus menolong? Iya. Hah? Apalagi, Katru? Oh, tentu saja nama saya pun akan termasyhur dan dihormati semua orang, Ayah. Oh, apakah itu juga penting? Kenapa tidak? Terutama untuk Ayah sendiri dan anak cucu kelak. Iya. Sebab Ayah akan ikut terkenal sebagai orang yang menurunkan raja yang besar. Dan anak cucu akan terkenal sebagai keturunan raja yang besar. Oh, iya. Sudah, Katru. Kau sudah puas dengan permintaanmu itu? Saya puas sekali jika Ayah dapat mengabulkan permintaan saya itu. Ya. Baiklah, Katru. Terimalah ini. Oh, Ayah, apa yang terjadi? Oh, di manakah Kak Katru? Oh, di mana dia, Ayah? Katri, dia telah memperoleh permintaannya. Dia telah menjadi seorang raja yang besar, Katri. Nah, lihatlah dalam cermin wasiat ayah ini. Kak Katru, raja yang besar. Ia duduk di singgasana dengan kebesarannya, Ayah. Ya. Oh, dia memanggil patih dan para menteri, Ayah. Dan prajurit yang banyak sekali itu. Tetapi siapa mereka yang datang berduyun-duyun itu, Ayah? Oh, itu adalah rakyatnya, Katri. Rakyatnya? Ya. Apakah yang mereka bawa dan mereka persembahkan kepada Kak Katru itu, Ayah? Ya, itulah upeti namanya, Katri. Upeti? Iya, mereka menyerahkan jagung, padi, kain tenun, emas, atau binatang-binatang ternak, dan apa saja yang menjadi milik mereka. Dan siapakah yang dikumpulkan di alun-alun itu? Oh, itu adalah rakyat yang tidak punya apa-apa, Katri. Dan tidak bisa mempersembahkan suatu apapun kepada Raja Katru. Mereka digiring pasukan berkuda, Ayah. Ya. Mau dibawa kemana mereka, Ayah? Dengarkan pembicaraan Raja Katru dengan patihnya itu. Berapa banyak orang yang tidak bisa mempersembahkan apa-apa ke istana, wahai patihku? Wah, hamba malu sekali melaporkannya, tuanku. Orang-orang yang melarat dan gelandangan ternyata ribuan jumlahnya. Ribuan? Ya. Bagaimana itu bisa terjadi, Patih? Belum yang termasuk yang pura-pura miskin dan jatuh miskin. Watatita, itu tidak boleh terjadi, Patih. Tuanku, hamba pikir itu hanya karena malas, tuanku. Malas. Kamu betul. Mereka harus dibiasakan mau bekerja keras. Bagus. Lalu? Dan karena membiasakan bekerja keras itu sulit, maka pertama-tama mereka harus dipaksa membuka hutan, turun ke laut mencari ikan, dan menggali batu-batuan. Bagus. Iya, kamu betul. Dan siapa yang membangkang harus dicambuk atau digantung. Apa? Digantung? Iya, tuanku.
Orang-orang yang berani melawan perintah raja harus digantung. Bagus ya, kau memang hebat. Nah, laksanakanlah itu, Patih. Oh, tidak. Jangan, Ayah. Jangan gantung mereka-mereka itu. Kenapa kau, Katri? Saya tidak mau begitu, Ayah. Bukan begitu cara mendidik rakyat dan memerintah negeri. Ya. Jadi apa yang ingin kau minta daripadaku, Katri? Berilah saya akal budi dan kasih sayang, Ayah. Akal budi dan kasih sayang. Ya. Tapi apakah itu sudah cukup, Katri? Itu sudah lebih dari cukup, Ayah. Oh, kau tidak akan menyesal. Saya tidak akan menyesalinya. Iya, bagus. Engkau segera akan mendapatkan keinginanmu itu, Katri. Nah, terimalah. Di manakah saya ini? Jangan bingung, Katri. Iya, engkau sekarang sudah jauh dari ayahmu. Engkau sekarang di tengah hutan belantara. Iya, di tengah hutan belantara. Iya. Tetapi siapakah kalian? Saya burung merpati, Katri. Saya hinggap di ranting atasmu ini. Wow, seekor burung merpati putih. Dan siapakah satunya lagi? Saya berada di sini, Katri. Saya hinggapi rambutmu yang ikal terurai. Saya seekor kunang-kunang. Seekor kunang-kunang. Terima kasih merpati dan kunang-kunang. Ternyata saya tidak sendirian. Iya. Apakah ada kabar yang kau bawa, teman-temanku? Katriku yang baik. Banyak orang membuka hutan di sebelah sana. Gunung-gunung diratakan. Dan tanah pun menjadi gundul. Oh ya? Iya. Maka banjir pun melanda dahsyat di mana-mana. Rakyat kelaparan dan kehilangan tempat tinggal. Kasihan. Saya harus berbuat sesuatu untuk mereka. Tetapi, apa yang dapat saya lakukan? Itulah gara-gara Raja Katru yang sewenang-wenang, Katri. Rakyat dikerahkan bekerja tanpa perhitungan, merusak kelestarian alam. Jadi, apa yang harus saya dulukan? Rakyat yang kelaparan harus kita kirimi makanan. Iya. Dan yang sakit harus kita kirimi obat-obatan. Tetapi, di mana kita mencari makanan dan obat-obatan? Kami punya akal, Katri. Katakanlah kunang-kunang dan merpati. Kita kumpulkan buah-buahan dari dalam hutan untuk membantu rakyat yang kelaparan, Katri. Iya. Sedangkan untuk menolong yang sakit, kita buatkan obat-obatan dari sari akar-akaran, bunga, dan daun-daunan. Benar. Kalian pandai sekali. Ayo, kita harus segera melakukannya. Inilah rupanya ya yang menghabiskan buah-buahan hutan belantara. Anak perempuan inilah pencurinya. Saya tidak mengerti yang Tuan katakan. Apa? Langit, laut, bumi, hutan dan segala isinya itu dikuasai oleh raja. Mengerti? Raja Katrulah yang memilikinya. Nah, kau telah mengambil tanpa izin, maka engkau mencurinya. Tetapi... Tidak ada tetapinya. Engkau telah melanggar hukum raja. Dan
Saya patihnya. Ini patihnya. Hei prajurit, rampas buah-buahan itu semua. Ayo, ayo rampas. Jangan. Ayo, tangkap anak perempuan itu, dan hadapkan kepada raja. Mana anak perempuan itu, kenapa belum berhasil ditangkap, Ayo tangkap. Prajuritmu kocar-kacir, Pati. Mereka tidak dapat menangkap saya. Kurang ajar. Jangan marah, Pati. Saya akan menghadap sendiri ke istana. Apa? Anak perempuan siluman. Hei prajurit, jangan percaya begitu saja. Kita ikuti dia, ayo. Maka Katri benar-benar menghadap raja. Sesampainya di istana, ia pun mengenali kembali kakaknya yang sekarang duduk di singgasana. Kak Katru? Kurang ajar. Siapa kamu? Aku Katri, Kak. Adikmu sendiri. Katri? Iya. Adikku? Aku tidak punya adik gembel seperti kamu. Aku seorang raja besar, tahu? Kak Katru. Pati, daulat tuanku. Di mana kamu temukan anak perempuan ini? Dia tertangkap basah mencuri buah-buahan hutan belantara, tuanku. Mencuri buah-buahan hutan belantara? Betul, tuanku. Celaka. Kau punya bukti-buktinya? Semua prajurit itu adalah saksinya, tuanku. Dan 100 pedati yang penuh buah-buahan itu adalah buktinya. Watatita. Ternyata kau telah terbukti mencuri. Karena itu, aku harus memotong kedua belah tanganmu yang kanan dan yang kiri. Ulurkan kedua tanganmu itu. Cepat. Kak, sampai hatikah kau mau memotong lengan adikmu sendiri? Ulurkan kedua tanganmu itu. Baiklah. Katri yang malang mengulurkan kedua tangannya, dan dengan sekali babat, maka putuslah kedua lengannya itu. Katri menjerit dan menangis kesakitan, lalu dibiarkan lari meninggalkan istana itu. Katri yang malang, tidak saya kira kau akan mengalami nasib yang seburuk itu. Jangan menangis, merpatiku yang manis. Sebab untuk menolong sesama manusia memang perlu pengorbanan. Engkau tidak menyesal, Katri? Aku tidak akan menyesal, merpati. Kunang-kunang yang cerdik, apakah yang harus kita lakukan untuk Katri? Kedua tangannya buntung. Dan darahnya terus mengucur. Tenanglah, merpati. Aku akan mengobatinya dan mengurapinya dengan getah-getahan daun. Aku akan membalutnya dengan sarang laba-laba. Lihatlah. Terima kasih atas pertolonganmu. Aku tidak merasakan nyeri di pangkal lenganku lagi. Apakah ada kabar yang kau bawa dari hutan belantara, teman-temanku? Ada, Katri, ada. Seekor gajah setinggi bukit sedang mengamuk. Seekor gajah setinggi bukit mengamuk? Ya, benar, Katri. Dia tidak tahan mendengar keluhan dan jeritan orang-orang yang disiksa oleh raja. Ia terancam punah karena hutan-hutan gundul dan gunung-gunung diratakan. Suara apa itu? Semua prajurit lari ketakutan.
bingar. Lihat itu, lihat. Raja Katru berlari keluar membawa pedang. Gajah mengejarnya. Raja melawannya. Dan Raja terjatuh. Dan gajah itu menginjak-injaknya. Ampun. Saya minta hidup. Berilah saya hidup. Mati aku. Aku tidak sampai hati melihatnya. Aku harus menolongnya. Katri, dia seorang raja yang bengis dan kejam. Biarkan dia menerima hukumannya. Tidak, kunang-kunang. Aku tidak sampai hati melihat ia diinjak-injak gajah itu. Ingat, Katri. Ingat kesengsaraan rakyat yang dibuatnya. Ingatlah, Katri. Ia telah membuat putus kedua belah tanganmu. Aku harus menolongnya secepatnya. Tetapi tanganmu putus. Apa yang akan kau lakukan, Katri? Tolong, 2 potong bambu itu pasangkan ke lenganku. Bambu ini? Iya. Apa yang dapat kau lakukan dengan bambu ini untuk mengalahkan gajah sebesar itu? Pasangkan kedua lenganku cepat. Aku harus pukul gajah itu. Katri mengerahkan segenap kesaktiannya, lalu memukulkan kedua potong bambu itu sebagai pengganti tangannya. Dan aneh, gajah yang besar dan perkasa itu lari terbirit-birit meninggalkan Katri. Dan Raja Katru selamat dari maut. Tapi apa yang dilakukan Raja Katru kemudian? Ia mencoba berdiri, bercekak pinggang, matanya berapi-api, menantang Katri dengan geram sekali. Watatita. Anak perempuan kurang ajar. Kau kira hanya kamu sendiri yang sakti di dunia ini? Yang perkasa? Kau lancang. Nah, beginilah Katri. Kalau orang yang bengis dan kejam sudah ditolong, dia tidak mau berterima kasih. Aku seorang laki-laki. Seorang raja besar yang gagah berani. Mengerti? Aku bisa menyelamatkan diri dan bisa membunuh gajah itu kalau aku mau. Hanya dengan kelingkingku sebelah kiri. Mau? Jawablah, Katriku. Jawab. Itu sudah keterlaluan. Tidak, kunang-kunangku. Aku harus mau menerima semua ini. Aku tidak menyesal. Kamu harus menebus kesalahanmu itu. Kamu harus dihukum gantung. Patih, gantung anak perempuan ini. Patih. Hei, di mana patihku? Prajuritku. Tidak ada semua. Ya, patih itu sudah dibinasakan gajah itu, tuanku. Semua prajurit juga lari tunggang langgang. Semua binasa? Jadi tinggal aku sendiri. Ampun. Katru yang bengis dan kejam itu akhirnya diusir dan tak diketahui lagi nasibnya. Sedangkan Katri yang berakal budi dan berhati mulia itu dinobatkan menjadi raja.